Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanang Qasim Yusuf, Master Trainer The Seven Awareness. Buku yang saya tulis tahun 2007 di Gramedia, The Heart of Seven Awareness, One Minute Awareness, dan 21 Days to be Transformed. Oke, mari kita bicara. Di era VUCA, ya, era yang penuh dengan ketidakpastian, ketidakjelasan, dan juga penuh dengan complexity atau masalah semakin kompleks ini, tentu dalam teori Seven Awareness kita perlu dan menjadi pribadi yang punya apa yang disebut dengan CV. Apa itu CV? C-nya adalah karakter dan V-nya adalah values. Jadi orang atau pegawai atau pemimpin yang dia punya karakter, yang dia punya value, maka dia akan tidak mudah terombang-ambing oleh situasi. Dia tenang, fokus, dan hanya satu alasan, tidak ada alasan. Oleh karena itu, saya merangkum mengapa perusahaan-perusahaan membutuhkan pelatihan Seven Awareness di kantor maupun di pabrik, maupun di in-house training ataupun di public training. Alasan yang pertama adalah peningkatan kesadaran diri. Jadi sebuah kesadaran itu harus ditingkatkan, nggak cukup dibiarkan begitu aja. Kesadaran itu selalu naik dan turun. Ketika seseorang kesadarannya tinggi, maka dia akan mendorong perubahan. Ketika kesadaran dia rendah, dia menjadi penghalang perubahan. Jadi kesadaran itu sangat-sangat dibutuhkan oleh perusahaan yang memang akan melakukan sebuah change culture, ya, atau juga sebuah transformasi dalam digital, transformasi dalam mindset, atau juga dalam sebuah behavior dan sebagainya. Oleh karena itu, pentingnya peserta atau para pegawai, para manajer-manajer di perusahaan Anda, mereka membutuhkan kesadaran diri yang ditingkatkan. Ketika kesadaran dirinya mereka tinggi, maka dia akan mendorong sebuah perubahan. Dia akan menjadi agent of change. Dia akan membawa sebuah transformasi. Nah, oleh karena itu banyak perusahaan yang transformasi itu gagal. Kenapa? Karena belum menemukan kesadaran tertinggi. Tetapi ketika transformasi itu berhasil, dipastikan mereka memiliki kesadaran yang tinggi. Kesadaran itu seperti apa? Ya, sesuatu daya ketuk, daya ungkit yang muncul dari dalam untuk menjadi pribadi yang memang berbeda dari sebelumnya. Menjadi pribadi yang betul-betul bertolak belakang, lebih baik dari sebelumnya. Sebuah kesadaran yang membisikkan dalam batinnya terdalam bahwa inilah waktu terbaik untuk change, waktu terbaik untuk bertransform, waktu terbaik untuk menjadi lebih dari sebelumnya, from good to great. Nah, ini tidak mudah, apalagi dalam dunia pengetahuan, termasuk dalam dunia kampus. Ilmu tentang kesadaran itu hampir minim. Kesadaran itu ditemukan kadang-kadang di luar sekolah-sekolah formal. Nah, dalam Seven Awareness, apa yang disebut dengan One Minute Awareness, biasanya opening dari pelatihan Seven Awareness adalah One Minute Awareness. Bagaimana para peserta pelatihan menemukan kesadaran diri dari dalam 1 menitnya. Nah, ini menarik. Bagaimana 1 menit mereka menemukan kesadaran diri yang sungguh-sungguh, yang membuat mereka memutuskan untuk betul-betul berubah. Dan ini kalau Anda melihat langsung bagaimana tim Anda bertransform melalui One Minute Awareness, itu sangat-sangat indah sekali, ya. Tidak karena paksaan, tidak karena iming-iming, reward, hadiah, tidak karena amang-amang, hukuman atau takut, tapi karena memang dari dalam. Ini yang sangat penting. Yang kedua adalah pengembangan soft skill. Materi Seven Awareness banyak bicara tentang kepemimpinan, komunikasi, ya, dan juga bicara tentang empati, kolaborasi. Hal ini yang kemudian dibutuhkan di era yang namanya
ya, soft skill. Skill memang penting, tapi soft skill jauh lebih penting, teman. Tim Anda yang sudah pengalaman pasti memiliki yang namanya skill. Dan soft skill ini menjadi core of the core. Sehingga tim Anda atau pegawai Anda, manajer Anda betul-betul menjadi pribadi yang bertumbuh dan pribadi yang berkembang. Jadi dia tumbuh dan berkembang, dia menjadi pribadi yang betul-betul gerak, cepat, dan bisa mengeksekusi dengan cepat ya teman-teman hebat. Yang ketiga juga meningkatkan etos kerja dan produktivitas. Jadi pelatihan self awareness yang diadakan di perusahaan itu meningkatkan etos kerja dan produktivitas. Mereka lebih semangat, mereka lebih produktif, mereka lebih mampu memaknai pekerjaannya. Banyak orang atau banyak pegawai yang bisa jadi dia nggak produktif. Dia memang improve, dia memang hadir, tapi nggak produktif. Nggak ada produk yang dikeluarkan. Nah ini sangat disayangkan. Oleh karena itu butuh yang namanya awareness of thinking agar mereka kemudian menjadi pribadi yang produktif dan punya etos kerja yang tinggi. Nah dalam self awareness, awareness of thinking adalah bab pertama dalam self awareness. Kemudian juga yang tidak kalah penting, yang keempat, kenapa perusahaan Anda penting mengikuti self awareness training yang diadakan di Hotel Santika di akhir bulan ini? Karena mereka ini membangun, ketika mereka lulus dari pelatihan self awareness 3 hari, mereka membangun budaya kerja positif. Jadi budaya kerja positif diciptakan oleh mereka. Mereka menjadi influencer positif kepada teman-temannya atau seniornya, bahkan juga juniornya, timnya, sama-sama menjadi pribadi yang lebih loyal, berani, dan juga konsisten, teman-teman yang great. Dan yang kelima juga sangat penting adalah mengurangi stres dan konflik. Kadang-kadang dalam dunia organisasi ini konflik dan stres ini kan satu hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Begitu dekat, begitu rapat, sehingga orang akhirnya ingin sukses malah menemukan stres, ingin sukses malah menemukan konflik dengan temannya, sahabatnya, dan itu yang terjadi. Ketika seseorang mengikuti pelatihan self awareness, konflik-konflik itu seperti terhindari, dan akhirnya yang menguntungkannya siapa? Perusahaan. Bayangkan kalau ada konflik, apalagi yang konflik adalah orang-orang key man, orang-orang penting di perusahaan tersebut, salah satu dari mereka bisa keluar kan. Ketika mereka keluar adalah kerugian buat perusahaan kan. Nah itu contoh. Maka konflik itu sebelum terjadi kita manage. Bagaimana manajemen konflik dengan sungguh-sungguh dan akhir bisa berhasil. Dan yang terakhir adalah kenapa pegawai Anda atau guru Anda, manajer Anda di perusahaan wajib mengikuti self awareness karena mempersiapkan pemimpin di masa yang akan datang. Jadi memang ada pemimpin yang memang sebuah gift dari Allah, dari Tuhan, tapi jarang tertentu. Pemimpin juga bisa kita ciptakan, menyiapkan mereka menjadi seorang pemimpin yang berani mengambil resiko, yang punya visi yang tajam, yang punya motivasi ikhlas. Ini ternyata nggak mudah. Kita butuh prepare melalui pelatihan dan program The Seven Awareness, teman-teman yang hebat. Sahabat-sahabat luar biasa. Buat Anda yang ingin bergabung di kelas Seven Awareness, kita akan ada tanggal 28, 29, dan 30 di Santika Hotel BSD. Hubungi langsung 0878 78 lagi 28 9001. Kemudian teman-teman yang great atau kunjungi website kami di nakoi.id atau rumahkesadaran.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesadaran Indonesia.